All right. Good morning, children. Welcome back to our class meeting again. Today, we are going to discuss the answer to your last test. But before we get to that, I want you to open your agenda and write down the next event. Yeah, there will be a mid test on March 2nd. Ya, saya ulang ya. Tolong buka agenda. Kamu akan ujian tanggal 2 Maret. Ujian praktek PTS. Ya. Suara saya kedengeran kan? Oke. Kedengeran, Ya. Pak. Ya, oke. Nah, jadi bahannya ya sampai bahan penjelasan hari ini ya, the material for the test is all of the material about VR robot. The material will be test until today. Ya, jadi bahannya yang saya pakai yang sampai hari ini ya. All the material that will be test is for the next test is you may learn from the first meeting on January until today. Yeah, and this session is being recorded. So when the video is available on YouTube, I will give you the link. Yeah, so don't worry about it. Now, after you write down the agenda, now let's get to our lesson today. Yeah, I'm already explaining your test, but before I give you a report of your score, let me give you a discussion first. Yeah, I'm going to share my screen now. Right. Have you seen my picture? Have you seen my screen? Udah Yes, kebuka kan? Udah. Yeah, okay. Last test, the question is divided into two parts, yeah, a multiple choice and a coding session. I will discuss the coding session, yeah, the coding session. Yeah, your coding session, yeah, ini soalnya, yeah, the question is this picture, yeah, the simple one, the geometry one, and the complex one. There are three problem question for coding. I will start from the first one, the simple one. Yeah, as you can see, the robot is moving from the start position upward and then turn left until this part, and then the robot is still moving. Yeah, without writing a line. Yeah. I'm going to use computational thinking for this part. Yeah. So in the decomposition, there will be a three part. Yeah, this one upward and then a left way, this one and then a blank one. So let's move on to our vr.facts.com. Yeah. To make a robot move forward, we use this block, drive forward 200 millimeter. And then the second part is make the robot turn left or right. Belok kiri atau kanan? Halo? Left. Left, right. Left, 90 degree. And then the robot moving forward twice. Is it correct? Twice? Benar nggak? Benar. Yeah, but if we run this coding, you can see that the robot has moved correctly, right? But there is still a missing part. Apa missing partnya?
Yang Panzer nggak ada warna. Nah, ya, the robot didn't write down the line, ya, didn't left any imprint. So let's make the robot left the imprint. Oh yeah, I'm forgetting this one. Yeah, this part. Yeah. This is the comment part. Yeah, in comment part you may write anything you want for the node. Yeah. Later, when you do a programming, a coding by your own, yeah, this part is very important for your node to yourself or to other programmer. Ya, jadi nanti kalau kamu nanti mau bikin coding beneran coding, ya, ini nanti ada satu bagian di dalam coding juga yang bisa bikin catatan buat kamu. Ya, seperti komen ini ya. Ini penting sekali buat bikin catatan buat kamu ini sampai mana, ini penjelasannya apa, atau kalau kamu mau bikin catatan buat kamu sendiri kayaknya ini begini. Nah, ini di dalam coding itu bisa. Nah, untuk bagian ini saya memasukkan absen saya ya. Ya, Kurniawan, class 7D and my absent number 143. Okay, let's run this code ya. Let's run this code. The robot has correctly made a line, but the robot keep writing the line. We need to hold the robot for writing this part. Oke, di mana saya harus taruhnya? Di antara 200 dengan 200. Oke, ya. So, right before the last action, we need to tell the robot to stop writing the line. Let's see. Yeah, this is the correct answer for the question number 1. Sampai sini penjelasan saya cukup jelas. Ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau coding saya beda sama yang Bapak itu di minus mark gak, Pak? Nggak terlalu ya. Tapi saya melihat hasil periksanya ada yang lebih kompleks. Ya, entah kenapa sebelum move robot pen down ini di atasnya tuh banyak sekali tulisannya. Buat saya sih nggak terlalu masalah ya. Kamu menulis coding agak banyak ya, selama hasilnya tetap sama. Tapi gini, kalau nanti kamu ya menjadi seorang coder atau kamu memprogram sesuatu ya, kalau kamu bisa memprogram dengan baris atau blok lebih sedikit, nah itu kamu menjadi programmer yang lebih baik. Ya. Jadi ini kalau bloknya makin sedikit, berarti kamu ngeprogrammingnya lebih baik. Lebih nggak boros memori, lebih hemat tempat, ya itu pengaruh sekali. Ya, jadi untuk menjadi seorang coder yang baik itu memang harus ada seninya, ya, ada seninya. Jadi nggak boleh terlalu banyak menuliskan blok. Oke, jadi beda sedikit, beda banyak, hasilnya sama, nggak masalah buat saya sebetulnya. Cuman saya harus mengira-ngira dulu, ini benar kan nih jawabannya, tuh ya. Oke. Any other question? Enggak, Pak. Okay, thank you. Yeah. So this is the correct answer. Yeah. It's so simple. Ya, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 blok saja. Apakah dari sini bisa disederhanakan lagi? Ya, bisa di abstraction, misalnya dibuang bagian yang tidak perlu. Saya rasa ini udah nggak bisa ya. Apakah ada pattern, ada pola? Ini kita melihat memang ada 3 pengulangan ya, drive forward. Tapi juga untuk memakai repeat, saya rasa nggak bisa di sini. Ya, jadi ini jawaban yang paling sederhana, paling oke ya. Oke, let's move on to the second problem. The second problem is a square. Ya, a square. Ya. Jadi ini kelilingnya sama sisi semua. Nah, ini kita lihat si robot ini berarti jalan, belok, jalan, belok, jalan, belok, jalan, belok. Nah, tapi di saat titik terakhir dia harus melepaskan diri dari square-nya. Oke?
Ya, kita dekomposisi dulu ya. Kita lihat dekomposisi. Let's look the robot behavior. So the robot move forward and turn left atau right. Hello. Hello. Right. Ya, Turn right. turn right. Okay. Forward, right. Forward, right. Forward, right. Forward, right. So, as you can see, there is a pattern here. Ini ada pola ya. Kalau udah ada pola, berarti bisa dipakai pengulangan. Okay, let's program this. So, let's see. Reset. Make the robot forward. Okay. And then turn right. Betul kan? And we will repeat this procedure. How many times? 4. 4 times. Right. And make sure the robot keep writing the line. Now, let's look at the result. Alright. Udah bener ya? Udah jadi ya kotaknya ya? But there is a missing action. Apa itu? Hello? Robotnya pindah. Pindah tempat. Pindah ke mana? Mundur. Mundur. Mundur ya? Reverse. Mundur. Let's see. A flag. Robot pennya harus dikeatasin dulu, Pak. Nah, gitu ya. Still missing an action here. We need to tell the robot to stop writing a line. Yeah. Okay, let's see. Nah, this is the correct one. Benar? Bisa diterima jawaban ini? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi kadang kita memang harus mikirin dulu ya, kenapa gitu ya bisa lepas gitu ya. Untuk ukuran saya nggak terlalu permasalahkan ya, karena saya nggak ngasih tahu kamu ukurannya harus berapa ya. Jadi sebesar ini juga nggak masalah. Okay, any question before we move on to the next problem? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke problem number 3. Okay, this is the third problem ya. As you can see, there is a four cycle, and the space between each cycle is correctly even. Ya, jadi ini kamu lihat, perhatikan ini penempatan lingkaran ini jaraknya sama, kecuali diagonal ya, tapi jarak antar sisi-sisinya itu sama. Nah, let's decompose it first ya. Ini berarti kita harus bikin lingkaran, harus si robotnya maju, bikin lingkaran, lalu mundur, belok, maju, mundur ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dimasukkan di sini ya. Saya akan langsung program saja ya. Nah, jadi pertama kita membuat si robotnya membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran berarti kan si robot itu kan harus maju, belok sedikit, maju, belok sedikit, maju, belok sedikit. Ya. Nah, berarti caranya begini kan. Drive forward, let's say about 25 millimeter, and then make the robot turn right for example 20 degree. Nah, kalau sudah 20 derajat, berapa kali si robot itu
harus melakukan belok kanan 20 derajat sampai dia kembali ke posisi semula. Ke arah yang semula. Coba. Do you know any answer to this? How many repeat? Hello? 360. What? So, tell the robot to repeat 360 times. Is that correct? Benar nggak? 180. 118. Banyak kan nggak? Berapa derajat harusnya kalau lingkaran penuh? Harusnya berapa nih repeatnya nih? 360 bagi 25. 18. 18. Just 18. Ya, hanya mengulang 18 kali. Maka dia akan lingkaran penuh. Nih, dicontohin dulu nih. Ya. Oke ya, benar ya. Dia melingkar ya, cuman nggak meninggalkan jejak. Untuk meninggalkan jejak berarti kan kita harus kasih ini ya. Pen down. Nah, kalau mau diulang boleh nih. Seperti ini kan. Ini lingkaran. Nah, sekarang lingkaran ini harus dibikin 4 kali ya. Berarti kan ada satu bagian yang harus harus ditambah lagi. Berarti si robot itu harus bergerak maju dulu, bikin lingkaran, terus mundur. Nah, ini. Ya. Kita tambahkan. Forward, misalnya 150 mili saja. Tuh kecil nggak ya? Udah move robot pen down, terus habis selesai, suruh si robot mundur lagi 150. Kita lihat apa yang terjadi. Sorry, reset dulu. Nah. Nggak tempel. Sorry, nggak akan jalan. Oke. Gimana? Ada yang salah nggak? Move robot pen up. Move robot pen up. Di mana? Akhir. Akhir ini. Iya. Berarti garis ini dipakai. Sebelum Oh, 150. sebelum ya. Ini nggak bisa lepas. Jadi sebelum ini, berarti ini ya. Oke ya. Jadi ini kita sudah dapat satu langkah yang benar ya di sini ya. Sekarang tinggal diulang 4 kali kan? Betul? Tinggal diulang 4 kali. Nah. Salah, bukan down, sorry, up ini. Ya. Jadi ini tinggal diulang 4 kali kan? Dengan posisi lingkarannya di sisi-sisinya. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Misalkan suruh si robotnya belok ke kiri 90 derajat, lalu ini diulang 4 kali. Nah, kita lihat.
Ya. Pengulangan itu sangat powerful ya di dalam dunia coding ya. Kalau nggak ada pengulangan ini barisnya bisa banyak sekali ya. Kamu bisa lihat sendiri, ini drive forward turn ini aja diulang 18 kali. Coba bayangkan ini ada 17 kalinya di bawahnya ya. Nggak efisien dalam dunia coding. Ya, jadi sekali lagi coding itu memang ada seninya ya di sini. Dengan pengulangan, kamu bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Ya, kamu lihat ya, nah maju. Si robot membuat lingkaran kedua. Nah, bikin lagi. Saya ngelihat hasil bikinan kamu ada yang banyak panjang pisan deh codingnya. Ya, padahal ini codingnya nggak usah banyak-banyak ya, cukup beberapa blok saja. Ya, so simple. Ya, kalau pakai repeat. Nah, udah benar jawabannya? Is this correct? Robotnya aku belok ke kiri lagi. Nah, ya still missing the turn left part ya. Oke. Kita masukkan ya. Turn left. Taruh di mana turn left-nya? Di mana taruh turn left-nya? Akhir. Akhir. Bolehkah taruh di awal? Enggak. Enggak. Kita buktikan. Tidak bisa dipercepat, ya nggak apa-apa ya. Saya nggak nge-set velocity dari si robot. Ya, kita sabar saja nunggu ya. Tuh. Sambil saya juga cerita. Ini ya, kita enak pakai robot. Robot itu mau melakukan yang berulang-ulang tanpa lelah ya. Coba orang kayak kamu misalnya. Coba tolong gambar lingkaran 2,5 cm, kamu belokkan 20 derajat. Diulang 18 kali. Ada yang mau ngerjain nggak secara manual? Di antara kalian. Halo, ada yang mau jawab? Ya, diam aja semua. Halo. Enggak, Pak. Nggak mau ya? Kan untuk bikin lingkaran bisa pakai jangka ya. Gitu, pakai jangka kan langsung jadi ya. Maka kita itu kalau melakukan sesuatu itu harus smart. Ya, selama hidup itu kamu harus smart. Ya, nah, ya kita jadi orang jangan mau kalah sama ini ya, sama dikerjain ya, jangan mau dikerjain selama hidup itu juga kamu jangan mau dikerjain. Ya, kecuali memang untuk belajar, untuk pendidikan ya. Nah, ini ya udah jadi ya robotnya ya. Jadi sesuai yang kita mau ya. Oke. Any question for this last problem? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, saya harap bisa ya membaca programnya ya. Jadi kamu lihat sendiri, ini ada polanya diulang-ulang, pola yang ada juga diulang-ulang lagi, maka keluarlah nilai gambar seperti ini. Tadinya saya sempat pikir, apa kalian bikin lambang Olimpiade gitu? Ternyata lambang Olimpiade dipikir-pikir juga susah kalau mau dibikin. Ya mungkin nantilah lagi PTS aja. Wih, jahat sih Bapak. Oke, baik. Untuk soal praktek ya,
this part, this coding part is complete. Now I'm going to move to the multiple choice problem. Ya, sekarang saya akan bahas multiple choice. Ya. Nah, untuk multiple choice, saya akan klik dulu ya. Pertanyaan tulis nama, ini udah ya. Kelas lewat, absen tulis ya. Nah, saya sih sebetulnya menunggu apakah ada yang kesulitan memakai VRFX karena komputernya sedang dipakai. Nah, ini saya perlu catatan di sini. Nah, mari kita mulai. Apa itu bahasa pemrograman? Ada yang bisa jawab? Untuk mengendalikan komputer. Kumpulan perintah yang dipakai untuk mengatur komputer. Ya, ini yang paling panjang nih. Jawaban paling tepatnya. Ya. Ini memang hampir semua, ini memang sebetulnya bahasa pemrograman ini ya. Ini karena bahasa pemrograman itu memang isinya perintah-perintah. Perintah ngeprint, perintah belok, perintah apa ya kalau di robot ya, perintah belok. Tapi kalau nanti coding itu nanti perintah cetak, perintah hitung, perintah membandingkan hasil, ya itu di situ. Kita lanjut, nomor 2. Pak, Berapa? Ya, sorry. tadi suara Bapak nge-lag gitu. Suara saya nge-lag. Sorry, Pak Ferry, apa suara saya nge-lag tadi? Jadi saya harus ngulang nomor berapa? Yang ini ya, saya ulang lagi yang ini ya. Yang putusnya di sini saya. Iya, Halo? Pak. Oke. Jadi ini sebetulnya, ini 4 pilihan ini sebetulnya mendefinisikan bahasa pemrograman. Tapi pilihan yang paling tepat itu ada di sini. Kumpulan perintah yang dipakai untuk mengatur komputer. Karena memang bahasa pemrograman itu, ya, entah itu C, entah itu Python, entah itu Java, itu semua memang isinya itu kumpulan perintah. Jadi kita bisa perintah ke si komputer. Misalnya, tolong cetak ini di layar. Tolong hitung ini. Tolong bandingkan hasil ini. Tolong ulang berapa kali. Nah, ini semua adalah perintah bahasa program itu. Ya, nah ini yang paling tepat. Selanjutnya, ada yang bisa jawab? What is the maximum velocity? Berapa? Yuk, tolong jawab. Diam semua, uy. Halo. 100%. 100%. Oke ya. Jadi kita set di robot itu hanya dari angka 0 sampai 100 ya. Nggak bisa tulis 150, nggak bisa tulis 999 sebanyak apapun. Lanjut. Kenapa urutan perintah sangat penting? Nah, ada siapa yang tahu jawabannya? Agar program berjalan sebagaimana semestinya. Betul. Agar program berjalan sebagaimana mestinya. Ya, lanjut. Berapa kecepatan normal? What is the normal speed? 100%. 50%. No. 50%. 50%. The correct answer is 50%. Jadi kalau kamu tidak di-set di dalam si codingnya, maka kecepatannya 50. Ya. Bagaimana caranya mengubah gerakan robot? How to change the robot behavior? Mengubah urutan perintah. Ya, changes the order of the block. Ya, jadi kalau bloknya kita ganti, maka gerakannya juga berubah. Ya, istana urutannya gimana nih yang hancur? Ya, kalau kita lihat di sini pilihannya itu 3, 2, jawabannya. 5, 4, 1. Nah, 3, 2, 5, 4, 1 ya. Kalau kamu lihat ya, forward, right, forward, right, forward, right, forward, right, forward, right,
forward. Nah, ya, jadi 3, 2, 5, 1 jawabannya. Lanjut. What is the meaning of this block? Ada yang bisa jawab? Robot bergerak maju 30 cm. Yes, robot moving forward 30 cm, ya. Milimeter ke sentimeter itu cuma dibagi 10, ya. And this one, this Robot mengubah arah ke kanan 80 derajat. mengubah arah ke kanan 80 derajat. Yes, correct. Lanjut. What happened when this coding is executed? Robot maju 1 meter. Robot kembali ke posisi semula sih. Ya, betul. The robot is going back to its original position. Benar kan? Nah, maju 1000, balik kanan, maju 1000 lagi, ya. Lanjut. Ya, what kind of number can be inputted into the repeat block? Angka bulat. Integer, ya, angka bulat. Ini integer, ya. Lanjut. The first step for the robot to make a black line. Robot pen. Move the robot pen down, ya. Move the robot pen down. Okay, next question. The first step. Set robot pen color red. Oke, ya. Untuk membuat garis berwarna merah, maka kita kasih tahu dulu untuk ambil pena warna merah si robotnya, ya. Lanjut. What happened? How many times the robot turn? 2 kali. Twice, ya, 2 kali, ya. The robot stop making red line after Berjalan 600 mm. Setelah berjalan 600 mm. Bener ada 600 mili? Kamu lihat dulu. Itu di repeat 2 kali. 2 kali kali 200. Berjalan 40 cm. 40 cm, ya. What kind of ya, apa yang membuat robot berhenti? Why the robot stop? Sesudah apa? Sesudah robot maju 20 cm dan belok kanan sebanyak 6 kali. Ya, sesudah robot maju 20 cm dan belok kanan 60 derajat 6 kali. Oke, nomor ini saya harus anulir, ya, karena saya tidak menjawab dengan tepat. Ini harusnya jawabannya turn left for 135 degree, ya. Tapi ini saya salah di sini. Ya, maka ini saya anulir. 21. To change the direction of the robot, which parameter should you change? Number 1. Number 1. To menghemat apa ya bahasa Inggrisnya? Pakai perintah repeat 4 kali. Ya, menghemat penulisan, ya. To make the coding short, ya. To make the coding short, you should see there is a pattern here, right? Yeah, the same code, yeah, the same block is being repeated 4 times. So you may use a repeat 4 times command. Okay, that's all for the multiple choice. Ya, itu udah semua saya bahas. Ya, jadi ini semua hasil apa? Semua hasil soal PH. Kamu udah tahu jawabannya. Okay, Mr. Ferry, you may stop the recording.